Data yang terkumpul mengenai konten YouTube. Assalamualaikum, seperti teman-teman lihat di judul, hari ini benar-benar super duper riweh. Menderitanya double pol karena anak lagi sakit, terus PDAM juga nggak ngalir. Tapi seperti biasa harus dijalani dengan cool dan happy. Nah, ini masih pagi-pagi, anak-anak belum pada mandi, baru bangun, dan Malaika lagi pengen banget buka paket. Ini dari kemarin paketnya dateng, tapi aku belum buka, dan sekarang ini dipaksa sama Malaika. Ini aku beli beberapa perlengkapan murah meriah di Shopee, nanti aku tulis linknya di description box. Aku beli lap tangan, terus beli lap microfiber, terus beli sapu mini yang ada tempat sampahnya gini. Habis itu aku juga beli hook buat gantung-gantung gitu. Sebenarnya belum butuh, tapi kadang-kadang gitu pengen ada sesuatu yang digantung, jadi harus di stok. Terus aku juga beli ini gantungan buat di atas keran air. Ini ada gantungan yang bisa langsung ditempel, nggak perlu dipaku atau dibor, cukup ditempel aja. Oke, itu aja yang aku beli. Sekarang aku mau mandiin anak-anak. Nah, setelah anak-anak mandi, ini udah makan juga. Aku mau bersih-bersih dulu. Mada, aku mau tinggal di sini dulu depan TV biar aku bisa bersih-bersih kamar. Karena kalau di sini sih dia anteng, bisa guling-guling gitu. Udah mulai membaik setelah dibawa ke dokter, udah minum obat juga, dan udah bisa main sendiri. Waktu kemarin 2 harian itu aku dibuat stres karena digendong terus. Aku jadi capek gitu dan gak ada waktu buat ngapa-ngapain di rumah. Banyak pekerjaan yang belum aku selesaiin, makanya aku harus selesaiin hari ini biar semuanya bisa kelar. Hari ini aku mau buat video untuk endorsan, terus aku juga mau buat video untuk YouTube yang ini sekarang ini. Ini bisa lihat kamar aku super berantakan parah. Terus itu Mada juga udah bobo, jadi tadi ada waktu pray aku tidurin dulu sebentar biar aku bisa gercep buat bersih-bersih ini. Pokoknya setelah pekerjaan selesai bersih-bersih rumah, aku mau ke rumah kakak aku karena aku mau nginap di sana, nggak ada air di sini. Jadi ayo kita bebersih. Nah, ini aku mulai dari kamar. Ini aku pakai kamera wide. Aku pikir hasilnya akan bagus. Kalau di indoor gitu ternyata pecah ya. Bagusnya sih kalau di luar ruangan, di outdoor itu terang banget. Kalau di indoor tuh nggak begitu bagus. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Aku ambil white seperti ini biar teman-teman bisa lihat keriuhan aku bebersih rumah. Ini aku ditemenin sama Malaika bersih-bersihnya. Jadi teman-teman nanti bakalan lihat dia beraksi juga buat bersih-bersih. Tadi itu sebelum bersih-bersih, pagi-pagi banget aku buat MPASI, tapi nggak masuk di video ini karena video ini khusus cleaning motivation aja. Untuk buat MPASI-nya nanti di video selanjutnya. Cuman di shoot di hari yang sama, jadi aku hari ini buat 2 video gitu. Biar ada stok video gitu, karena aku nggak tahu nanti aku berapa hari di rumah kakak aku. Airnya juga nggak tahu kapan ngalirnya. Jadi ya udah, hari ini aku maraton gitu ya. Kamar aku itu udah nggak bisa terlihat rapi ya teman-teman selama ada ayunan Mada ini. Tapi nggak apa-apa, ini juga nanti bakalan dirindukan. By the way, teman-teman bisa lihat Malaika ngebantu aku, lucu banget ya. Ini walau bantuannya nggak seberapa, tapi aku merasa senang banget, terharu banget saat ngedit video ini. Betul-betul lucu. Aku seneng aja liatnya karena sweet banget bantuin aku bersih-bersih. Malaika itu tipe anak yang sweet, jadi dia kalau ada mainan gitu dia mau pinjamkan ke semua orang. Tapi kalau ada mainan orang dia tuh nggak berani megang kecuali dia dipinjamkan. Tapi kemudian banget anaknya, cepat ngambek juga, terus kalau ngambek harus disayang-sayang gitu. Dan anak ayah banget, jadi dia tuh paling deket sama ayahnya.
Ini dia bersih-bersih kayak gini aku nggak perintah ya teman-teman, jadi dia inisiatif sendiri mau bantu. Oke, habis aku sapu, sekarang tinggal di vakum. Jadi aku kalau habis nyapu harus vakum juga biar debunya itu keangkat semua. Karena kalau sapu tok itu nggak bersih. Maksudnya bukan nggak bersih sih, tapi ada rambut, terus ada debu yang terbang. Jadi mending aku vakum. By the way, rumahku kemarin kayak kapal pecah semenjak Mada sakit sama Malaika. Jadi semua kerjaan nggak ada yang pegang. Pokoknya kemarin itu aku stres banget. Nah ini MPASI Mada, ini ada di video yang lain ya. Jadi ditunggu aja. Kamar udah bersih, sekarang aku mau lanjut bersihkan di ruang tengah. By the way, ini ruang tengah udah aku bersihkan sebenarnya tadi pagi. Tapi berantakan lagi sama Malaika dengan mainan-mainannya. Dan sebenarnya ini juga tadi udah aku pel, tapi bagian lain belum aku pel, makanya ini berantakan lagi dan agak kotor lagi lantainya, cuman ya nggak terlalu gimana banget, nggak terlalu kotor banget maksudnya. Dan video bebersih pas tadi aku bersihkan ini ada di video yang lain juga, jadi masuk ke video yang aku buat MPASI tadi. Karena hari ini aku mau pergi nginap, makanya aku bersih-bersih full. Sekalian aku buat video cleaning motivation. Pas Mada yang parah-parah banget sakitnya, itu aku nggak bersih-bersih selama beberapa hari ya teman-teman. Jadi debunya kalau teman-teman bisa pikir itu tebel banget. Dan kaki itu kayak ada pasir-pasirnya gitu. Pokoknya berantakan parah. Apalagi dapur, ya Allah, berantakan parah sih. Ini aku sebel banget karena sering banget air PDAM itu ngadat di daerah aku. Jadi ada aja perbaikan lah, bocor lah, ada yang rusak lah. Padahal baru aja sebulan nikmatin air mengalir dengan damai dan alirannya bagus. Ini sekarang ngadat lagi. Karena ada bayi makanya aku butuh banyak air. Ada sih air penampungan, cuman aku rasa itu nggak cukup kalau misalkan sampai 2 hari nggak ngalir. Dan ini pemberitahuannya bakalan nggak ngalir selama 2 hari. Nah sebelum ada pemberitahuan itu udah ngadat duluan beberapa hari, jadi ya airnya pas-pasan banget. Ini udah puncak-puncaknya banget nggak ada air, jadi seharian dari pagi gitu nggak ngalir, makanya mending aku pergi nginap di rumah kakak aku aja. Oke teman-teman, sekarang aku lanjut bersih-bersih di ruang tamu. Ini kalau dilihat-lihat ini nggak berantakan banget ya, karena emang udah aku bersihkan nyicil-nyicil gitu kemarin. Waktu Mada agak lama gitu tidurnya, jadi aku nyicil bersih-bersihnya, tapi nggak aku sapu karena nggak sempat. Makanya ini sekalian aja aku bersih-bersih deh sebelum keluar rumah. Nah ini sekarang aku rapi-rapiin dulu di teras, nanti aku nyapu bersamaan dari ruang tamu ke teras. Semenjak aku banyak tanaman ini, aku jadi rajin gitu bersih-bersih teras. Dulu kan enggak ya, karena dipenuhi sama perintilan-perintilan alat sepeda Pak suami. Tapi ini udah rapi, makanya aku selalu bersih-bersih gitu. Aku mau masukkan galon dulu, jadi ini tadi aku pesan galon, aku telepon aja, jadi nggak perlu ke tempatnya beli. Kira-kira tanaman apa lagi ya yang bagus buat dirawat gitu? Aku lagi pengen nambah tanaman nih. Jadi sempit deh. Tapi ya gitu, tanaman itu bikin candu loh. Jadi dulu aku tuh nggak suka tanaman-tanaman. Aku udah pernah cerita ya. Tapi nggak tahu kenapa sekarang ini aku lagi kecanduan sama tanaman. Tapi masih dalam batas normal. Aku juga beli tanaman ini dalam keadaan kecil. Harganya juga terjangkau, nggak mahal. Bukan tanaman yang mahal-mahal.
Kecuali yang monstera itu lumayan pricey menurut aku ya kalau untuk tanaman. Tapi kalau yang lain di bawah 100-an lah, ada juga yang 20.000, ada 30.000 kayak gitu-gitu. Dan niatnya aku pengen beli pohon ya teman-teman. Ngaco banget deh. Tapi kayaknya bagus ya kalau ada pohon gitu ditaruh di pot besar, pohon yang lucu gitu. Nanti deh aku hunting-hunting lagi. Nah, nggak terasa udah dipel aja. By the way, gimana nih teman-teman penataan teras aku? Apa seperti ini atau yang sebelumnya? Teman-teman bisa komen di bawah ya. Karena aku suka geser-geser. Dulu kan rak tanaman itu ada di depan. Maksudnya bukan di situ posisinya. Kalau lihat video aku bukan di situ ya. Dan sekarang aku taruh di menempel ke dinding. Apakah seperti itu bagus atau seperti yang dulu? Kalau aku sih merasa nempel di dinding itu bikin agak luas gitu ya. Kalau dulu kan enggak, jadi agak kesempitan gitu menurut aku. Tapi kalau misalkan teman-teman ada saran ini taruh di mana, bisa banget tulis komentar teman-teman di bawah ya. Udah aku bilang ya. Aduh, aku nggak tahu nih kalau mau voice over seperti ini, aku bingung mau ngomong apa. Aku juga kalau voice over garing banget, nggak tahu mau ngomong apa, nggak bisa berbasa-basi juga. Jadi aku ngomong apa yang ada di dalam pikiranku, terus aku sambil lihat aku ngapain. Jadi ya itulah yang aku ceritakan. Padahal pengen sih ada cerita-ceritanya, curhat-curhatnya, cuman gimana ya, aku tuh nggak bisa gitu curhat-curhat gitu. Paling kalau mau curhat ya masalah-masalah umum kayak anak sakit, kayak gitu-gitu ya, atau rumah berantakan, sekolah anak, kayak gitu-gitu yang bisa sharing sama teman-teman semua. Oke, sekarang ini aku mau susun pakaian. Lebay banget aku pakai koper, tapi ya itu kalau misalkan aku mau keluar rumah, mau nginap apalagi aku harus bawa banyak baju, apalagi baju anak-anak. Walau rumah kakakku dekat, daripada aku bolak-balik, mending aku bawa semua perlengkapan anak-anak. Mulai dari popok, baju tidur, baju hari-harinya, terus alat-alat mandi, jadi lengkap deh aku bawa. Dan menurutku koper ini lumayan pas karena ukurannya kecil, jadi nggak terlalu gede banget. Cukuplah buat 2-3 hari gitu. Dan aku juga harus bawa popok buat Malaika, dipakai untuk tidur kalau malam hari. Karena aku belum lepas popok kalau malam hari buat Malaika. Kalau siang udah, jadi udah tahu dia. Tapi kalau malam, karena aku juga mau nginap ya, jadi ya harus persiapan ekstra juga. Tidak lupa aku bawa skincare. Nah, untuk skincare yang aku pakai sekarang, aku lagi senang banget pakai Scarlett. Ini bukan endorse ya, tapi honest review. Aku suka banget sih pakai Scarlett karena cocok banget di aku. Apalagi satu rangkaian aku pakai dari facial wash, essence-nya, toner, serum, dan krimnya gitu, day sama night-nya. Nah, ini sekarang aku mau masukkan semua barang-barang keperluan aku. Ada juga keperluan mamaku, jadi bawa tas-tas mamaku itu juga ada aku bawa. Jadi ini nggak pulang-pulang ya 2 hari, semoga 2 hari ke depan itu airnya ngalir. Jadi aku bisa nggak lama di sana, jadi aku bisa kerja lagi. Karena kalau kayak gini aku tuh nggak bisa kerja. Aku kan nge-YouTube full di rumah ya buat videonya. Jadi kalau pergi-pergi gini pekerjaan tertunda banget. Nah, ini sekarang aku mau keluarkan mobil dulu. Ini Malaika lagi ketiduran di kamar, terus Mada digendong sama mamaku. Oke, bahas soal nyetir. Jadi aku itu sebenarnya bisa nyetir itu sebelum ada Malaika. Jadi aku udah terbiasa bawa mobil sebelum punya anak gitu. Tapi pas hamil Malaika itu aku nggak pernah bawa mobil lagi sampai ada Mada. Jadi udah berapa tahun tuh aku nggak bawa mobil. Pas awal-awal bawa mobil lagi itu kakunya luar biasa. Jadi aku nggak bisa muter-muterin setir. Terus pokoknya kaku deh. Tapi kalau sekarang ini udah lancar lagi karena aku udah sering banget bawa mobil.
Intinya sih kalau mau bawa mobil itu kebiasaan dan keberanian, terus niat juga. Nah sekarang aku sudah jalan menuju rumah kakakku, tapi ini aku mau singgah ke Alfamart dulu, mau beliin Malaika susu. Ini aku pernah videoin ya, aku ke Alfamart sini. Jadi di depan Alfamart itu tadi ada penjual ikan. Nah di situ penjual ikannya yang sering aku beli. Ini sekarang sudah masuk di kompleks rumah kakakku. Aku nggak banyak video ya, paling ya video seadanya aja. Cuman pengen kasih tahu ke teman-teman kegiatan aku hari ini ngapain aja. Oke, sekarang ini udah sampai. Ini aku sudah ada di sini. Aku bakalan nginap di sini untuk beberapa hari. Jadi mungkin aku agak sedikit vakum atau agak lambat gitu upload video. Doain airnya cepet ngalir dan segini aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.